A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya di-tag di beberapa postingan, dan di postingan itu menampilkan video klarifikasi saya dengan salah satu kawan dari Pagar Nusa yang kemarin saya sambut untuk menemui saya dan berdialog secara ilmiah dengan saya. Berdialog mengenai pernyataan Gus Reza, yang dimana statement Gus Reza yaitu menjamin semua Banser dan Pagar Nusa pasti masuk surga tanpa terkecuali. Padahal Nabi Muhammad SAW juga sempat menyatakan apa yang dinyatakan oleh Gus Reza, yaitu semua umatku, kata Nabi ini, semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Ada pengecualian. Nabi saja masih mengungkapkan kalimat kecuali, tapi Gus Reza tidak mengungkapkan itu. Itu yang saya keberatan. Ya, itu yang saya keberatan. Terus ditanya sama sahabat, siapakah yang tidak mau itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ialah mereka yang durhaka kepadaku. Durhaka dalam artian apa? Berkhianat kepada Nabi Muhammad. Tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad meskipun mereka sudah bersyahadat. Karena memang ada hadis yang berbunyi, semua orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah akan masuk surga. Itu yang disebut durhaka kepada Nabi. Meskipun mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tetapi mereka durhaka dan berkhianat kepada Nabi Muhammad. Terus mereka juga meskipun pernah mengucapkan La ilaha illallah, tapi mereka masih melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan ini banyak modelnya, teman-teman. Terus dia juga melakukan kefasikan, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi banyak hal-hal yang mendurhakai Nabi mereka lakukan, akhirnya apa? Mereka tidak masuk surga. Dan ada juga yang diancam kekal di neraka. Itu kata Nabi. Ini Nabi loh. Nabi saja masih menyebutkan semua umatku pasti masuk surga kecuali yang durhaka. Kalau Gus Reza kan tidak. Semua Banser dan Pagar Nusa pasti masuk surga. Jadi memang teman-teman, jangankan Gus Reza, Gufron pun banyak yang membela. Karena apa? Gufron menjanjikan surga kepada jemaahnya. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya yang akan tanggung dunia dan akhirat. Saya akan menjadi penjaga gawang neraka agar kalian semua masuk ke surga. Intinya, orang-orang awam di Indonesia itu sangat mudah untuk dibodoh-bodohi dengan iming-iming surga, iming-iming janji pasti masuk surga. Apalagi mendengar cerita-cerita dari orang-orang sufi. Jangankan mereka, para habaib. Ada ceramah dari habaib yang punya muridnya itu fasik, teman-teman. Maksiat terus setiap harinya. Tetapi apa? Ketika mati, diberi tiket. Taruh belakang kepalanya. Man, nanti kalau kamu mati, gak perlu kamu jawab pertanyaan dari Munkar Nakir. Kasih tiket ini, masuk surga tanpa hisab. Begitu teman-teman. Orang yang sudah mati dalam kefasikan, dijamin surga sama mereka. Akhirnya apa? Orang-orang awam terkagum-kagum kepada cerita khurafat itu dan memuja mereka secara berlebihan. Dan kemungkinan juga seperti itu ketika ada oknum Gus, oknum Kiai mengatakan Banser pasti masuk surga. Kalau Banser belum masuk surga, saya tidak mau masuk surga. Ada kan yang bilang seperti itu? Jadi apa? Mereka ini membela mati-matian oknum-oknum tersebut. Dibela mati-matian teman-teman. Karena apa? Sudah dijamin surga. Ya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas bisa memberikan kalian syafaat kelak di akhirat, tidak kalian bela sepenuh hati. Buktinya ketika Gufron menghina Nabi Muhammad, menghina malaikat Jibril, menghina malaikat Munkar Nakir, menghina Allah dengan ungkapan-ungkapan dagelan dari Gufron, itu sudah jelas menghinakan Nabi Muhammad. Seolah-olah ajaran syariat Nabi seperti itu. Kalau Kiai atau Gus, ya, kalian bela sedemikian rupa, bagaimana dengan Gufron yang menghina Nabi Muhammad? Arwah para nabi datang kepada dia. Betapa dagelannya menjanjikan surga seperti itu. Karena pasti teman-teman, orang yang sok-sokan menjanjikan surga ini seolah-olah mereka paling maksum. Sedangkan kalian tidak akan pernah menjumpai di kajian-kajian orang-orang salafi yang menjamin, ustadznya, ulamanya, menjamin semua jemaahku pasti masuk surga. Gak ada. Gak ada di antara ulama dari salafi mengucapkan seperti itu. Bahkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ketika mendapatkan surat, Ustadz, apabila engkau nanti masuk surga, maka ajaklah kami ke surga juga, begitu-begitu. Dan apa tanggapan dari Ustadz Syafiq Basalamah? Menangis, teman-teman. Menangis beliau. Jadi disitulah letak di mana saya semakin cinta kepada dakwah-dakwah salafi. Tidak seperti oknum-oknum kiai, oknum habib, oknum gus, oknum buya yang sok-sokan menjamin semua jemaahnya pasti masuk surga. Karena apa teman-teman? Menjamin orang masuk surga dan neraka terlarang hukumnya. Tidak boleh menjamin siapapun masuk surga.
Karena butuh informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan si fulan masuk surga. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad tidak mendapatkan informasi gaib dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ke-10 sahabat yang pernah beliau sebutkan pasti masuk surga, Rasulullah tidak menyebutkannya. Bahkan kepada anaknya pun, kepada Fatimah, kepada kerabat-kerabatnya Nabi Muhammad, keluarga terdekat Nabi Muhammad, sedarah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah mengingatkan kepada Fatimah, Fatimah, mintalah engkau apapun dariku, dari hartaku. Aku bisa memberikannya untukmu, tapi aku tidak bisa menjamin melindungimu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad, teman-teman, kepada anak kandungnya. Karena apa? Terletak di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan nasab, bukan pula pangkatan, bukan jabatan, tetapi ketakwaannya. Begitu. Kalau Gus Reza kan tidak. Semua Banser dan Pagar Nusa pasti masuk surga. Itu kalimat yang sangat saya keberatan. Dan saya membantahnya. Tapi sekali lagi, cara membantah saya itu keliru. Karena saya melakukan hal yang serupa dengan Gus Reza. Gus Reza menjamin semua Banser dan Pagar Nusa pasti masuk surga. Sedangkan saya mempertanyakan apakah pantas orang-orang yang bermaksiat, oknum-oknum anggota Banser, oknum anggota Pagar Nusa, yang dimana mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran, apakah pantas mereka masuk surga? Ini kalimat yang saya klarifikasi. Ya, perlu diingat, ini kalimat yang saya klarifikasi. Karena tidak ada bedanya saya dengan Gus Reza kalau begitu. Dan itu video 8 atau 9 bulan yang lalu. Intinya tahun lalu itu. Sebelum saya benar-benar kenal kepada dakwah salafi yang sebenarnya. Dan sebelum saya dinasehati oleh Ustadz Khalid Basalamah dan beberapa asatid yang lainnya. Jadi saya masih ngegas tuh. Ya, dari pertengahan tahun 2023 sampai 2022 saya masih ngegas. Saya masih membantah syubhat dengan cara yang keliru. Tapi setelah awal tahun 2024, setelah banyak asatid menasihati saya, kebenaran itu memang perlu disampaikan. Kata guru-guru saya, kebenaran itu wajib untuk disampaikan. Membantah syubhat, kemungkaran itu wajib hukumnya. Namun perlu diingat, kata asatizah saya, bahwa kebenaran harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Di situ mulai saya memperbaiki diri. Saya sudah memperbaiki diri dari awal 2024 sampai detik ini. Meskipun masih keluar celetukan ya sontoloyo. Karena saya tidak mau menyebutkan kalimat tolol, bodoh, terus umpatan-umpatan kasar seperti orang-orang yang saya kagumi dulu. Kan saya meniru Habib Rizik. Saya muhibbinnya Habib Rizik Syihab. Saya mengidolakan beliau karena ketika beliau menyampaikan sesuatu pasti ilmiah juga. Tapi caranya kasar, keras, dan sering juga keluar kalimat kasar. Tahun 88 Tahun 88 obat kurap. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama lo. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pak Said Agha Siraj, ketua umum PBNU sudah. Yo gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Iya. Goblok. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Sampurasun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya gagal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa, tapi perserikatan bangsa-bangsa. PBB perserikatan bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa. Pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip. Dan saya merasa kalau kalimat kasar itu tidak bermasalah untuk disampaikan. Ternyata salah. Maka dari itu saya juga mulai berani untuk mengkritisi oknum-oknum habaib yang bercerita halu khurafat ngibul. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi yang saya klarifikasi adalah cara saya, bukan apa yang saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan benar, ilmiah, dan saya tidak akan menarik materi ilmiah yang saya paparkan ataupun bantahan yang saya sampaikan. Yang saya klarifikasi di sini adalah cara saya dalam menyampaikannya. Ya, bahkan jangankan akun ini, ormas yang jelas-jelas katanya dibimbing oleh ulama.
ulama NU terkhusus. Dibimbing oleh ulama NU, disetir oleh ulama NU. Bahkan ormas ini, Banser ini berada di barisan paling depan untuk menjaga ulama-ulama NU. Tapi apa yang terjadi? Banser mengawal Gufron. Kepada Weldo pun nggak mengingkari mereka. Coba kita lihat. Apabila di video itu ada yang penyebutan kata-kata yang kurang pantas, menyinggung, saya pribadi meminta maaf. Dan saya berjanji untuk membenah diri, memperbaiki secara internal. Wajib. Karena di antara kita semua tidak ada yang lepas dari sana dan khilaf. Betul. Di sini kita lihat captionnya, teman-teman. Gubes Guru Besar klarifikasi, ketawa. Ya, memang perlu. Wajib saya klarifikasi dengan cara-cara saya yang dulu di dalam menyampaikan kebenaran. Tidak benar. Apa yang saya sampaikan meskipun benar, itu tidak benar caranya. Dan saya akan hapus. Ya, ingat ini. Saya juga akan hapus beberapa video yang dulu-dulu saya masih menggunakan cara Habib Rizik dalam menyampaikan kebenaran. Itu salah. Kira-kira video mana yang diklarifikasi oleh si Harry Pras ini? Penasaran jadinya. Di sini teman-teman, saya telah melakukan dialog dengan santri tersebut. Saya sangat respect kepada beliau. Ketika berdialog dengan saya, santai. Ketika saya berdialog dengan santri tersebut, teman-teman, saya memaparkan dalil yang sahih dari hadis. Dan saya juga memaparkan nas dari Al-Quran. Dan saya tidak sama sekali mengemukakan pendapat dari kepala saya. Tetapi Al-Quran dan hadis yang sahih saya sampaikan. Namun apa? Beliau mengutip cerita dari kitab Duratun Nasihin, yang dimana kitab tersebut banyak sekali hadis-hadis maudhu'nya. Jadi beliau membela Gus Reza dengan hadis-hadis maudhu'. Jadi jelas dalam dialog saya dengan beliau, hadis sahih tidak boleh dipatahkan oleh hadis dhaif. Apalagi maudhu, teman-teman. Dan beliau membawa hadis maudhu. Di sini saya masih tetap tidak mencari kemenangan. Dialog saya dengan santri tersebut bukan untuk mencari kemenangan. Saya tidak merasa menang ya. Saya tidak merasa menang dan saya pun tidak merasa kalah. Tapi saya merasa salah. Saya merasa salah karena apa yang saya sampaikan caranya kurang benar. Dan saya juga sampaikan kepada beliau dan kawan-kawan beliau yang ikut ke sana. Ingat sekali lagi, saya tidak akan pernah menarik materi ilmiah yang pernah saya sampaikan sebelum saya mendapatkan bantahan yang sangat valid menggunakan hadis sahih dan juga dari nas Al-Quran. Tetapi untuk cara saya menyampaikannya, saya beribu-ribu minta maaf. Karena di situ ketika saya membantah pernyataan dari Gus Reza, pada saatnya Banser dan Pagar Nusa pasti akan masuk surga. Dan beliau ini juga membela pernyataan tersebut dengan apa? Kan di situ yang nonton ada anggota Banser dan juga ada anggota Pagar Nusa. Jadi video itu memang ditujukan kepada anggota Banser dan Pagar Nusa, bukan untuk orang lain, katanya begitu ya. Saya juga menyampaikan di situ bukan cuma ada anggota Banser dan Pagar Nusa, tapi juga ada kameramen, ada produsernya, ada reporternya, ada hostnya. Intinya bukan cuma orang Pagar Nusa, dan yang nonton bukan cuma orang Pagar Nusa dan Banser, tetapi orang se-Indonesia. Jadi orang yang bukan Banser dan Pagar Nusa ini bagaimana perasaannya ketika mendengar pernyataan tersebut? Jadi pernyataan Gus Reza salah, namun cara saya membantahnya juga salah. Artinya saya dengan Gus Reza melakukan hal yang sama. Makanya di situ saya minta maaf. Bukan berarti saya mengaku salah atas apa yang saya sampaikan, tidak sama sekali. Dan di sini teman-teman saya mendapatkan banyak perubahan setelah saya kenal dan berjumpa dengan Ustaz Khalid Basalamah. Beliau sangat luar biasa memberikan motivasi kepada saya menyampaikan kebenaran. Cuman yaitu, di dalam menyampaikan kebenaran harus dipikirkan bagaimana caranya. Ya, dan saya mengakui kalau saya dulu-dulunya banyak melakukan kesalahan di dalam membantah syubhat. Begitu, teman-teman. Dan yang paling membuat saya tergelitik di sini dari komentar pemilik akun IG ini, ada satu komentar yang dimana dia terceletuk dalam komentar itu, Banser akan sangat bangga katanya apabila saya gabung ke Banser. Allah. Ya Allah, saya tidak akan pernah gabung ke Banser. Jadi tetap teman-teman, akun ini masih mengidolakan Banser. Ya jelas lah, karena memang Banser adalah pengawal dari ulama-ulama mereka. Ya entahlah, gak tahu bagaimana kan pendapat mereka. Jangankan orang nyeleneh seperti Gufron, orang yang ODGJ, orang yang dalam gangguan jiwa pun bagi mereka adalah wali. Jelas, kata Ar-Razi Hashim pun, ya buya mereka, buya Ar-Razi Hashim ini kan ulamanya NU juga. Sehingga apa? Pesan dari Ar-Razi Hashim mengingatkan kepada jemaahnya, hati-hati Pak, Gufron itu wali majedub.
Jelas ya teman-teman. Ada videonya. Jadi ya sudahlah, kita di sini bukan untuk mencari kemenangan. Saya pun di sini tidak mencari kemenangan, tetapi saya mencari kebenaran. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini bisa motivasi kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan ingat, apabila di video ini ada yang salah, keliru, menyinggung, menyimpang, itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.